Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian dan Bapak dosen pengampu. Tugas saya di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi, karena tingginya ekspektasi membuat sakit hati. Tanpa basa-basi, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan: satu, ada Mbak Anissa yang menjelaskan sejarah TikTok. Yang kedua, ada saya sendiri, saya Erlangga, menjelaskan fitur utama. Yang ketiga, ada Mbak Pia menjelaskan fitur terbaru. Yang keempat, ada Mbak Harin yang menjelaskan fitur dan dampak positif. Yang kelima, ada Mas Maldini yang menjelaskan dampak negatif. Baiklah, untuk yang pertama ada Mbak Anissa yang menjelaskan sejarah TikTok. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ramawati dengan NIM 3120100356 dari kelompok 3 kelas TI 20D3 Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan masyarakat oleh dosen Pak Amali. Baiklah, kita mulai saja untuk pemaparan materinya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang TikTok. Apa sih itu TikTok? TikTok adalah sebuah aplikasi jaringan sosial, platform video musik, di mana pengguna bisa membuat, mengedit, dan berbagi klip video pendek lengkap dengan filter yang disertai musik sebagai pendukung dengan durasi 15-60 detik, dan mengandalkan kecerdasan buatan sesuai penggunanya, di mana video yang muncul disesuaikan dengan preferensi karakter dari penggunanya. Aplikasi TikTok ini menjadikan ponsel kita mirip studio board berjalan, di mana aplikasi TikTok ini memiliki banyak efek-efek menarik dan cantik, sehingga dapat kita gunakan untuk membuat video yang menarik dan mudah. Sejarah aplikasi TikTok ini berasal dari negara Tiongkok atau China pada awal September 2016 oleh Zhang Yingmin, sekaligus pendiri perusahaan berbasis teknologi yaitu ByteDance. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh lembaga yang bernama Sensor Tower pada kuartal 3 tahun 2021, TikTok masuk dalam urutan pertama aplikasi non-game yang paling banyak diunduh di dunia dan berhasil mengalahkan aplikasi seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan Telegram. Sejarah perkembangan aplikasi TikTok di Indonesia. Aplikasi ini sudah didownload sebanyak 1,5 miliar lebih pengguna di Google Play Store pada tahun 2022 ini. Dan kebanyakan penggunanya berasal dari negara Indonesia. Indonesia menjadi peringkat kedua dengan pengunduhan TikTok di dunia. Aplikasi ini pernah membuat kontroversi sebelumnya di Indonesia. Pemerintah Indonesia meminta pihak TikTok menghapus konten negatif yang ada pada aplikasi tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu terdapat 2,8053 keluhan yang diterima dari masyarakat terkait dengan aplikasi TikTok ini dari bulan Juli sampai Juli 2018. Adapun keluhan yang sering muncul, konten yang ditawarkan TikTok bersifat negatif, contohnya video mengenai kelalaian makan atau diet berlebih atau anoreksia, video tantangan permainan yang membahayakan atau challenge, tidak adanya batasan pengguna usia. Akibatnya, banyak keluhan masyarakat, akhirnya pemerintah Indonesia memblokir aplikasi TikTok. Pemblokiran ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat pada 3 Juli 2018. Banyaknya syarat yang diberikan oleh pihak Indonesia membuat pihak TikTok merombak dan memperbaharui aplikasi mereka. Aplikasi ini dibuka kembali pada tanggal 10 Juli 2018. Untuk materi berikutnya, saya persilahkan kepada rekan saya. Silahkan. Nah, untuk selanjutnya, fitur utama yang dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, fitur utama itu ada 6 fitur utama di dalam TikTok. Yang pertama itu ada penambahan musik. Jadi pengguna itu bisa menambahkan sebuah musik yang beragam sesuai dengan konten apa yang diinginkan.
bebas. Telah tersedia di TikTok langsung dan memiliki lisensi, yaitu hak cipta, sehingga sudah mendapatkan izin dari sang pemilik dan gak bakal kena copyright atau hak cipta. Yang kedua, ada filter pada video. Pengguna bisa menambahkan filter pada video untuk merubah dan menyesuaikan warna pada video yang dibuat. Yang ketiga itu ada filter stiker dan efek video. Filter ini bertujuan untuk membuat video menjadi terkesan lebih kreatif karena menyediakan 5 kategori, yaitu ada efek visual, ada efek stiker, ada efek transisi, ada efek split, dan juga ada timer. Dalam efek stiker itu banyak pilihannya, seperti ada hot, ada klasik, ada selfie, ada higher, ada funny, ada interactive heart, vlog, animal, dan glasses. Banyak. Jadi disesuaikan dengan konten apa yang mau dan diinginkan. Yang keempat itu ada filter voice changer. Nah, pengguna dapat merubah suara dalam video yang dibuat, sehingga fitur ini beragam efek-efek suara yang berbeda untuk menambah keseruan dan kreativitas pengguna hanya dengan cara rekam dan pilih dari galeri video, kemudian pilih voice effect. Di situ kalian bisa pilih dan juga menambahkan sesuai keinginan. Yang kelima itu ada filter beautify. Nah, fitur ini dapat membuat wajah kita itu jadi mulus, glowing. Nah, untuk ini itu bisa membuat kita itu kayak lebih cantik, tampan, keren, unik, dan juga bisa mengatur bentuk wajah dan mata kita itu sesuai apa yang kita mau. Wah, mantap banget nih fitur ini. Nah, yang keenam ada filter audio caption. Nah, pengguna dan juga konten kreator bisa menyertakan subtitle yang dibuat secara otomatis dengan tujuan untuk mempermudah semua orang mengakses dan menikmati video, terlebih mereka yang memiliki kesulitan mendengar. Caranya itu dengan kita bisa klik fitur caption pada laman editing, dan teks yang diucapkan akan ditranslate secara otomatis ke dalam video. Wah, gila, keren banget. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Pia yang menjelaskan fitur terbaru dari TikTok. Waktu dan tempat saya persilakan. Fitur-fitur terbaru TikTok yaitu 1. TikTok Shop. TikTok Shop adalah fitur e-commerce di mana user dapat berbelanja melalui aplikasi TikTok tanpa harus beralih ke aplikasi marketplace yang lain. Dengan kemudahan pembelian secara langsung, kelebihan dari TikTok Shop sendiri adalah brand atau pelaku usaha bisa dengan mudah untuk memperluas pasarnya dan juga banyak promo yang menarik seperti gratis ongkir. Kedua, yaitu GoLive. GoLive adalah fitur yang memudahkan pengguna atau konten kreator dapat terhubung secara langsung atau real time dengan para pengikutnya, dan para penonton juga dapat memberikan atau mengirimkan gift yang dapat ditukarkan dengan uang tunai. Adapun syarat untuk dapat bisa mengikuti GoLive yaitu akun TikTok harus terdaftar secara musik, usia di atas 16 tahun, aplikasi harus terbaru, minimal 1000 followers. Untuk yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Harin, yaitu menjelaskan fitur dan dampak positif dari TikTok. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya sebelumnya, berbagai fitur-fitur yang ada di TikTok. Yang ketiga ada Stitch Video, fitur yang dipakai untuk mengutip video TikTok orang lain yang dibatasi hanya berdurasi 5 detik lalu memasukkannya ke
video mereka. Ada cara penggunaannya. Buka aplikasi TikTok, cari video yang akan di-stitch, klik icon send to atau kirim ke. Klik tombol send, pilih bagian video yang akan di-stitch, durasi maksimal 5 detik. Rekam video, tambahkan ke klip stitch, gabungan video, seperti contoh yang di samping. Aplikasi TikTok mempunyai dampak positif dan dampak negatifnya. Saya akan menjelaskan dampak positif dari aplikasi TikTok. Yang pertama, kreatif. Pengguna bisa membuat konten apa saja sesuai kreativitasnya, seperti membuat gerakan, tari, dan mengeditnya dengan fitur-fitur yang telah disediakan di aplikasi TikTok seperti latar belakang, musik, serta filter yang menarik. Dampak positifnya, pengembangan bisnis juga. Selain aplikasi sosial media, TikTok juga merupakan aplikasi e-commerce dan banyak pengguna yang membuat konten-konten bisnis, iklan produk untuk mempromosikan bisnis mereka. Positif yang ketiga, sebagai sarana informasi. Menampilkan video-video motivasi, pembelajaran, ceramah, olahraga, teknologi, kesehatan, life hack, lifestyle, fashion, musik, masak, dance, dan lain-lain. Dan yang terakhir, edukasi. Sudah banyak tersebar konten-konten edukasi tentang knowledge, bidang studi yang dapat memudahkan khususnya pelajar atau mahasiswa dalam proses belajar. Selanjutnya, dampak negatif akan dipresentasikan teman saya selanjutnya. Terima kasih. Yang kelima, ada Mas Maldini yang akan menjelaskan dampak negatif dari TikTok. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maldini dan saya akan menjelaskan apa saja dampak negatif dan cara membuat akun serta cara mengupload video pada aplikasi TikTok ini. Oke, dampak negatif. Ada 4 jenis dampak negatif yang ada di aplikasi TikTok ini. Dampak negatif yang pertama yaitu kecanduan gadget. Banyak pengguna yang kecanduan gadget, apalagi di era pandemik ini. Baik pelajar, pekerja yang dirumahkan. Akibatnya banyak dari mereka yang memilih TikTok sebagai kehidupan untuk menghilangkan kejenuhannya dalam sehari-hari, apalagi di pandemi ini. Sehingga mereka tak menyadari menghabiskan banyak waktu yang sangat merugikan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, penyebaran hoax. Banyak sekali pengguna yang membagikan videonya sangat rentan dengan hoax karena ketidakjelasan sumber yang valid. Yang ketiga, propaganda, bullying, dan sarkasme. Sering sekali TikTok juga menampilkan beberapa orang saling melempar ucapan kasar atau toksik dan cemoohan kata-kata propaganda pada pihak lain seperti menyindir atau mengadu domba. Yang keempat, kecemburuan sosial. Adanya konten-konten yang memperlihatkan perbedaan kehidupan sosial dan ekonomi menjadikan TikTok sebagai media untuk eksis di masyarakat. Akibatnya, bisa menimbulkan kecemburuan sosial atau iri pada orang-orang tertentu, sehingga banyak orang yang mengeluarkan kata-kata kasar atau saling dengki. Selanjutnya, bagaimana sih cara membuat akun TikTok ini? Sebelumnya kita download dulu aplikasi TikTok di Play Store atau di App Store. Setelah itu kita install, lalu kita jalankan. Kita tap tombol Start, kita tombol Me di sebelah kanan bawah, lalu sign up untuk pendaftaran akun. Pengguna bisa menggunakan nomor ponsel atau email, menggunakan akun Facebook atau akun Google untuk mendapatkan kode verifikasi. Isi data dari seperti tanggal lahir dan memasukkan kode verifikasi, lalu buat kotak sandi, nama pengguna atau username. Klik tombol mendaftar, kemudian akun telah dibuat. Bagaimana sih cara membuat video atau mengupload video yang ada di aplikasi TikTok ini? Jalankan aplikasi TikTok, kemudian tap icon plus yang ada di posisi bawah tengah. Klik tombol sounds di sisi atas dan pilih audio sesuai genre
efek, dan durasi yang akan digunakan. Dan pengguna bisa membuat video. Baik, cukup sekian dari saya. Saya serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih. Nah, sekian sudah semua udah dijelaskan oleh anggota-anggota dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kami hari ini. Jika ada lebihnya itu dari saya, dan jika ada kurangnya itu pasti dari teman-teman saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.